Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750 Masehi, setelah memenggal keturunan terakhir Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Berikut beberapa khalifah yang memerintah dinasti Abbasiyah. 1. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur menggeser pusat pemerintahannya dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. 2. Harun ar-Rasyid. Pada masa Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan. Di masa ini juga dikenal kisah 1001 Malam dan Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid juga menunjuk Abu Yusuf untuk menulis kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil-adilnya. Di antaranya dengan penarikan jizyah yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu orang kaya dikenakan jizyah 48 dirham, orang kelas menengah sebanyak 24 dirham, dan orang bawah sebanyak 12 dirham. Dari segi moneter, penggunaan dinar meniru orang Bizantium, dan penggunaan dirham meniru orang Sassaniyah. Penggunaan dinar dan dirham ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama yaitu pengenalan dinar pada masyarakat yang hanya mengenal dirham. Yang kedua, sebagai sarana mengurangi penyimpanan atau penumpukan emas batangan. Yang ketiga, Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Berikut beberapa ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Dia juga dikenal dengan Bapak Pengobatan Modern. Karyanya yang paling terkenal adalah Qanon fi Tibb, Asy-Syifa, dan Mantiq al-Masyriqin. 2. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd kelahiran Cordoba, Spanyol. Ia mampu mengomentari pemikiran filsuf barat. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Kulliyat fi At-Tibb, Bidayat al-Mujtahid, dan Tahafut at-Tahafut. Sebab-sebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor internal. 1. Kemewahan hidup di kalangan penguasa. 2. Perebutan kekuasaan antar keluarga Bani Abbasiyah. Yang ketiga, konflik keagamaan. Faktor eksternal. 1. Banyaknya pemberontakan. 2. Dominasi bangsa Turki dan Persia. 3. Serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan Hulagu Khan menyapu bersih segala yang mereka lalui, dan akhirnya pada tahun 1258, Baghdad yang pada saat itu menjadi pusat peradaban dan pusat ilmu pengetahuan jatuh ke tangan bangsa Mongol.